Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyaihina wa muallimina wa asatidina wa nakhususan ila muallifi hadhil kitab Asy-Syaikh Sayyid Zaini Dahlan wa sahibil matani Asy-Syaikh Ibnu Ajrum ghafarallahu lana wa lahum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit dharaini amin. Wa qawluhu bil wad'i fassarahu ba'duhum bil qasdi. Wa qawluhu adapun ucapannya penulis ke musannif bil wad'i berupa lafadz wad'i, maka fassarahu ba'duhum sebagian ulama nahwu memaknainya bil qasdi dengan kata qasdi, maksudnya itu adalah sengaja mengucapkannya. Jadi kalam itu harus wad'i, harus sengaja mengucapkannya. Oleh karena harus sengaja, fa kharaja ghairul maksud, maka dikecualikan kalau ada ucapan yang tidak sengaja mengucapkannya, kakalamin naimi, seperti halnya ucapannya orang yang sedang tidur, wasahi, dan orang yang lupa. Fala yusamma, maka yang demikian itu tidak bisa dikatakan kalaman sebagai kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Wad'i itu ada dua pendapat. Yang pertama dinamakan sebagai harus disengaja, qasdu. Wad'i itu qasdu, jadi pengucapannya harus disengaja. Maka kalau ada orang berbicara meskipun lengkap, kalau tidak sengaja mengucapkannya, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Wa ba'duhum, sebagian ulama lagi, fassarahu bil wad'i, mereka memaknai wad'i sebagai al-arabiyyu, yaitu perkataan-perkataan yang berbahasa Arab. Fakharaja, maka dikecualikan kalamul ajami adalah kalam atau perkataan-perkataan yang berbahasa non-Arab, katurki, seperti halnya bahasa Turki atau kalam Turki, wal barbari, dan kalam barbar. Fala yusamma, maka yang demikian itu tidak bisa dikatakan kalaman sebagai kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Pendapat yang kedua yang mengatakan wad'i itu adalah sebagai berbahasa Arab. Maka dari itu ketika ada perkataan yang tidak berbahasa Arab atau non-Arab, seperti perkataan bahasa Indonesia misalnya, meskipun mufid, seperti Andi makan roti, ini sudah mufid, sudah bisa dipahami. Yang demikian itu menurut pendapat yang kedua tidak bisa dikatakan sebagai kalam karena bukan dari berbahasa Arab. Titik sampai di situ. Mithalu ma ijtama'a fihil quyudul arba'ah, contoh yang mencakup empat poin syarat kalam, lafadz murakkab mufid wad'i, yang mencakup keempat-empatnya. Yang pertama qama zaidun, contoh yang pertama qama zaidun, contoh yang kedua zaidun qaimun.
Famithalul awwali, maka adapun contoh yang pertama yakni qama zaidun, fi'lun wa fa'ilun itu susunan fi'il dan fa'il yang sering kita sebut sebagai jumlah fi'liyah. Wathani, adapun contoh yang kedua yakni zaidun qa'imun merupakan mubtada'un wa khabarun, susunan mubtada' khabar yang sering kita sebut sebagai jumlah ismiyah. Wa kullun, adapun masing-masing minal mithalaini dari dua contoh itu, qama zaidun dan zaidun qaimun, merupakan lafdzun terdiri dari lafadz, murakkabun dan tersusun, mufidun dan berfaedah, bil wad'i dan wad'i dalam artian berbahasa Arab dan disengaja. Fahuwa, maka keduanya contoh itu merupakan kalamun, disebut sebagai kalam karena sudah terpenuhi empat syaratnya itu tadi. Wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, adapun pembagiannya kalam itu ada tiga, berupa isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Yakni Kiai Musannif ini menghendaki anna ajza al-kalami, bahwasanya masing-masing bagian-bagian dari kalam, allati yata'allafu minha, yang tersusun darinya, terdiri dari thalathatu aqsamin, terdiri dari tiga macam. Al-awwalu, adapun yang awal, al-ismu yaitu isim namanya. Al-awwalu, adapun yang awal, al-ismu itu isim. Apa itu isim? Wa huwa, adapun isim, kalimatun yaitu berupa kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan pada makna, fi nafsiha di dalam dirinya sendiri, walam taktarin dan isim itu tidak berbarengan, bizamanin dengan waktu atau dengan masa, wat'an dari segi peletakannya, kazaidin seperti zaid, seperti lafadz zaid, wa ana dan lafadz ana, wa hadha dan lafadz hadha. Yang pertama adalah isim. Isim itu kalimat yang memiliki maknanya sendiri dan tidak berbarengan atau tidak bersamaan dengan waktu atau tidak berpengaruh dengan waktu. Itulah isim yang sering disebut, sering kita kenal sebagai kata benda. Contohnya Zaid, di sini ada kata ganti, contohnya saya, ana saya, dan di sini ada kata isyarat yaitu hada. Atsani, adapun yang kedua, al-fi'lu yaitu fi'il. Apa itu fi'il? Wa huwa, adapun fi'il, kalimatun yaitu kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan pada suatu makna, fi nafsiha dalam dirinya sendiri, waqtaronat dan berbarengan, bizamanin dengan zaman atau masa atau waktu, wat'an dari segi peletakannya. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu sesuatu atau kalimat yang memiliki maknanya sendiri, yang menunjukkan maknanya sendiri dan berbarengan atau disertai dengan keterangan-keterangan waktu. Fa'indallas, maka apabila menunjukkan tilkal kalimatu, kalimat tersebut, fa'indallas tilkal kalimatu, maka apabila kalimat tersebut menunjukkan ala zamanin pada suatu zaman, pada masa, madin yang telah lampau, fahiyya, maka kalimat tersebut al fi'lul madhi, dinamakan sebagai fi'il madhi. Nahu qoma, seperti lafadz qoma, artinya madhi, artinya telah lampau, maknanya berdiri, maka telah berdiri, artinya telah berdiri. Wa indallas, dan apabila kalimat tersebut menunjukkan ala zamanin pada suatu masa, yahtamilu yang mencakup al-hali pada masa saat ini, wal istiqbali dan yang akan datang. Apabila kalimat tersebut menyimpan makna sekarang dan makna yang akan datang, fahiyya, maka kalimat tersebut al-fi'lul mudhari'u, dinamakan sebagai fi'il mudhari'. Jadi makna zaman atau waktu yang tersimpan dalam fi'il mudhari' adalah waktu sekarang dan waktu yang akan datang, sedangkan waktu yang tersimpan pada fi'il madhi adalah waktu yang telah lampau.
Nahu yakumu seperti halnya lafat yakumu contohnya. Jadi yakumu ini bisa bermakna sedang berdiri, bisa bermakna akan berdiri. Wa indallas dan apabila menunjukkan kalimat tersebut ala talabi syai'in pada menuntut sesuatu atau mencari sesuatu fil mustaqbali di dalam waktu yang akan datang, fahiyya maka kalimat tersebut fi'lul amri dinamakan fi'il amar, nahwukum misalnya lafadkum berdirilah kamu. Asal itu adapun yang ketiga dari pembagian kalam yang ketiga adalah al-harfu kalimat huruf. Wahuwa adapun huruf yaitu kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan pada suatu makna fi ghairiha di dalam selainnya. Jadi huruf itu kalimat yang menunjukkan makna yang lain, bukan makna dirinya sendiri, atau kalimat yang memiliki makna yang lain, tidak punya makna sendiri. Contohnya ilah, wahal, walam, seperti lafat ilah, hal, dan lafat lam. Ilah ini huruf jar, hal ini huruf istifham, dan lam ini huruf nafi. Wa qauluhu adapun ucapannya ke musannif ja'ali makna berupa lafaz ja'ali makna, yakni maksudnya adalah ke musannif menghendaki annal harfa pada sesungguhnya huruf itu la yakunu lahu dakhala fi ta'lifil kalam, tidak termasuk atau tidak termasuk dalam susunannya kalam, illa idza kana lahu maknan. Huruf itu tidak termasuk kalam atau bukan merupakan bagian dari kalam kecuali kalau memiliki makna. Artinya huruf-huruf yang memiliki makna. Maka ada huruf yang tidak memiliki makna, ini tidak dikatakan kalam. Kahal misalnya, seperti hal, walam, dan lam. Fa inna hal maka sesungguhnya hal, maknanya hal itu al istifhamu istifham. Hal bermakna istifham, bermakna pertanyaan. Walam dan lam. Walam adapun lam adapun maknanya lam itu an-nafyu. Lam bermakna nafi, bermakna meniadakan atau tidak ada. Fa illam yakun maka dari itu apabila fa illam yakun lahu maknan, apabila huruf itu tidak memiliki makna, la yadkhulu fi tarkibil kalami, tidak bisa masuk pada susunannya kalam. Ka hurufil mabani, seperti huruf mabani, huruf-huruf mabni. Nahu zaidin, zaidun, contohnya za-nya lafaz zaidun, wa ya'uhu dan ya-nya zaidun, wa daluhu dan dalnya zaidun. Fa inna kullan minha harfun mabani la harfun makna, karena masing-masing dari tiga ini huruf-huruf yang mabni, bukan huruf-huruf yang memiliki makna. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.